ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya malam bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara spesial kita, acara kebanggaan kita bersama tentunya. Assalam, ayo sinau agama Islam. Nah, untuk kali ini karena kita esok yang insya Allah akan masuk pada tanggal 1 Rajab, maka pembahasan kita sore hari ini adalah mengenai Rajab, bulan yang mulia. Subhanallah, akan dibahas oleh narasumber kita yang spesial yang sudah hadir, yang tentunya para jamaah di rumah tidak asing lagi ya dengan beliau, idola kita bersama. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nyai Dr. Anda Haja Uci Hidayati MPDI. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dibuka Bu Nyai? Oh, sudah. Iya. Biar tampak ini cantiknya. Masya Allah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Auranya luar biasa. Ini dalam rangka menyambut bulan Rajab tentunya nggih Bu Nyai nggih. Masya Allah. Nah, ini tema kita kali ini adalah Rajab, bulan yang mulia Bu Nyai. Nah, tentunya karena esok yang insya Allah kita masuk pada hari tanggal 1 bulan Rajab. Nah, dari tema yang sudah kita tentukan ini Bu Nyai, Rajab, bulan yang mulia. Sebenarnya semulia apa ini Bu Nyai? Iya, monggo langsung saja. Terima kasih para pemirsa TVRI Jawa Timur dan Mbak Mala yang sangat cantik sekali. Alhamdulillah. Saya ketularan. Masya Allah, saya kecipratan Bu Nyai. Alhamdulillah, dari podo nyiprati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan dalam Islam sama dengan bulan di dunia ini memang berjumlah 12 bulan dalam 1 tahun. Baik. Itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36. Saya baca ya. Bismillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ithna 'ashara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bulan di dalam 1 tahun itu ada berjumlah 12 bulan. Yang demikian itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, kitabnya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Itu tertera dalam Al-Quran ya Bu? Dalam Al-Quran. Baik. Cuma globalnya. Nanti yang ini terincinya di kitab-kitab ada. Baik. Kalau biasanya kita kalau di TPQ atau di RAPK ya, nama bulan itu kan dihafalkan pakai lagu-lagu. Pakai lagu-lagu, betul. Boleh dilakukan Bu? Boleh, iya. Muka-muka seeling. Tapi ini pakai bahasa Jawa, Mbak. Boleh lah nanti dijabarkan bahasa Inggris, boleh Madura juga boleh ya. Nanti kalau Madura itu pasti lucu. Bismillah. Asmane wulan Islam iku kabeh rolas. Tereret. Siji Muharram kang diarani bulan Syura. Allah. Loro Safar, telu Rabiul Awal utawa Maulid.
Kang nomor 4 Rabiul Akhir ya bakdo Maulud. Nah iku ngarai. Salah. Anak maulid kok kono mulut. Tuh kan, terus jawab pula punya. 5 Jumatil Ula, nomor 6 Jumatil Akhirah. 7 Rajab, 8 Sya'ban, arane ruwah. 9 Ramadan niki wulan wajib poso. Nomor 10 bulan Syawal nikuri. Riyaya. Bener selamat ya. 11 Dzulqa'dah jeneng liyane bulan Selo. Ini kalau di Madura kan seneng. Napa punya? 11 Dzulqa'dah nyamase lainna bulan tekepek. Tekepek. Nah, tekepek. Masya Allah, baru tahu saya. Dzulqa'dah itu Selo, kalau bahasa Maduranya itu kecepet. Kecepet. Jadi Rolas Dzulhijjah. tekepek. Tekepek. Selo sama dengan tekepek. Rolas Dzulhijjah enggalo haji kang duwe arta. Amin. Riyaya kurban beleh unta kambing utawa sapi. Maringi tangga kang ora duwe aja lali. Nah itu jumlah 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada yang dimuliakan 4. Baik. Kalau kita urut saja biar enak. Yang pertama Dzulqa'dah. Tekepek itu tadi ya. Tekepek. Selo. Ya, selo. Kenapa kok tekepek? Kecepit riyaya loro. Mergo waktu Syawal itu bulan hari raya. Baik. Dzulqa'dah ini bukan hari raya. Dzulhijjah hari raya lagi. Hari raya besar. Jadi kecepit 2 hari raya. Jadi orang Jawa bilang nyela-nyelani ya nyelani raya loro. Ya. Itu yang termasuk salah satu dari 4 bulan yang mulia. Berurut kali ini. Baik. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang melompat, Rajab ini. Rajab. Itu. Baik. Jadi ada memang mulianya dari sana. Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis lain juga ada disebutkan ya. Ini adalah pintu gerbang masuk kepada Sayyidus Syuhur. Bendoro di antara beberapa bendoronya bulan. Jadi tuan raja di antara raja-raja bulan itu adalah Ramadan. Maka pintu gerbang pertamanya adalah bulan Rajab. Rajab. Artinya Ramadan ini tidak masuk di 4 yang mulia tidak, itu punya. Tapi dia menyeluruh karena lebih mulia lagi. Masya Allah. Jadi kepala dari segala istimewa ya punya spesial itu. Baik. Jadi Rajabus syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah. Wa sya'banu syahri, kata Nabi, Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati. Kalau bulan Ramadan itu bulan umatku. Nah, makanya kalau sudah mau dengar Ramadan kita senang. Betul. Tapi kadang-kadang ono sing gak seneng itu, Mbak. Kita punya. Loh, ya Allah, kok wis Rejab katene posoan, kreditanku tas lunas. Allah. Masa kate kredit maneh? Ini Bayangannya kan punya begitu. Uci ini. Tidak. Yang selalu dirindukan seperti ini. Harusnya itu membuat kita gembira. Kok malah ada yang susah? Makanya perlu dijelaskan. Ada apa ini di bulan Rajab? Apa yang kita inikan ke belakangnya. Nah, itu yang ingin sekali kita ketahui bersama tentunya dan jamaah di rumah punya. Jadi yang dinamakan bulan mulia di sini tadi ada 4 bulan itu punya ini dan yang kita bahas hanya 1 ini bulan Rajab. Insya Allah yang 3 akan di episode ke kesempatan di lain hari ya punya ini. Nah, bulan Rajab ini kemuliaannya itu apa saja punya sehingga jamaah ini bisa tahu punya. Kemuliaannya di sana ada turun satu perintah Allah. Perintah-perintah Allah yang lain biasanya melalui malaikat Jibril pakai wahyu. Tapi di bulan ini Allah memanggil langsung Rasulullah untuk menerima perintah sholat. Perintah sholat, baik. Ya. Mungkin waktu kecil-kecil dulu panjenengan dengar. Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad keluar angkasa menyambut salat yang fardu
bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamthilan bagi umat Islam sedunia. Masya Allah, luar biasa. Nah itu kan jadi istimewa sekali. Betul. Kalau perintah haji, perintah apa itu pakai ayat wahyu ya. Kecuali perintah sholat Allah memanggil sendiri, mungkin itu keistimewaan yang sangat besar. Subhanallah. Di samping keistimewaan lain yang kita juga tidak tahu. Betul. Insya Allah bisa dilihat itu di kitab-kitab. Jadi menjadi mulia bulan Rajab ini salah satunya adalah adalah dipanggilnya Nabi Muhammad langsung oleh Allah begitu ya untuk menerima perintah sholat. Tetapi menurut saya punya dari kalimat ini Rasulullah dipanggil Allah langsung itu apakah berhadapan langsung atau seperti apa Bunyi? Memang di dalam beberapa pendapat para ulama ya ada sampai berdebat seru. Rasulullah dipanggil hanya ruhnya saja, ada yang dipanggil dengan badannya, dengan bukti ini. Tapi kita tidak usah mempermasalahkan itu. Yang jelas Allah sudah memanggil Rasulullah dengan berbagai bukti-bukti yang ada. Jadi kalau mau bilang dipanggil tuh pakai ruhnya ya gak apa-apa, pangeran ya gak apa-apa. Kalau dipanggil sama badannya ya gak apa-apa, Gusti Allah kuasa gitu ya. Kan yang penting kita menyambut bulan Rajab yang mulia ini apa? Apa yang hikmah yang kita pakai di sana itu apa? Di situ ya. Bisa dijelaskan juga itu Bung. Monggo. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Rajab ini datang. Beliau pertama kali berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Yang keempat ini kita tambah waghfir lana dzunubana. Begitu kata ulama. Kok ditambah maksudnya berikutnya? Asli redaksinya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai di situ saja nggih. Terus kemudian para ulama, para sahabat menambah waghfir lana dzunubana. Di saat pandemi seperti ini boleh mungkin ditambahkan doa itu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana waghfir lana wa ballighna Ramadhana wa sallimna min corona. Allah, amin, kan amin. Kalau dibaca dengan penuh perasaan, Masya Allah, betul. Di masa pandemi seperti ini, Insya Allah membuat hati kita menjadi lega dan mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah SWT. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu diterus-teruskan juga bisa. Ya Qawiyyu ya Matin ikhfad lana wal muslimin wasallimil indonesiin minal virus COVID-19. Masya Allah, paling terserah cakep doa-doa yang apa saja. Ya, tapi Rasulullah yang jelas pertama kali masuk itu adalah pakai berdoa. Itu doa redaksinya. Ditambah dengan yang lain kita akan selalu berdoa. Boleh. Jadi untuk mengawali amalan amalan yang dilakukan Rasulullah pada malam bulan Sya'ban, bulan Rajab ini adalah berdoa itu tadi. Iya, karena itu penting loh, Mbak. Itu bisa dimulai kapan doa itu punya? Sekarang sudah masuk sore ini setelah asar sudah boleh ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, beri kami barokah di bulan Rajab. Amin. Baik. Wa bariklah wa Sya'ban, dan beri kami barokah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah. Datangkan kami ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan nanti. Nah itu kan pertama kali harus sampaikan umur kami ya Allah. Betul. Seurip ngono lho Mbak. Ya Allah. Kemudian yang kedua, sampaikan batin kami. Ini yang penting. Karena meskipun sampai umur kita di bulan Ramadan,
Tapi kalau tidak sampai hati kita, Allah. Ya kita tidak puasa, kita tidak amal di sana. Betul. Maaf ini para pemirsa TVRI Jawa Timur. Kadang-kadang melihat ya ada orang naik pickup. Iya. Biasanya orang laki apa perempuan kalau naik pickup ya, kebanyakan laki-laki ya. Laki-laki ya. Nah, itu pas duhur-duhur bulan Ramadan tuh pakai rokok kebal, kebul. Saya tanya, mas, sama nggak poso ta? Ya, jawabnya lucu mbak. Anu, emen. Saya men, loh ya apa jadi ini men? Itu berarti dia masuk di bulan Ramadan tapi hatinya tidak masuk. Betul. Jadi dia tidak ingin melaksanakan puasa. Masya Allah. Wa balighna Ramadana sampai juga rizkinya. Artinya betul. Sehat awake, sehat atine, sehat dompete. Dompete yang penting sekali ya, apalagi di masa pandemi ini punya insyaallah. Allah pastilah bertanggung jawab sekali. Karena Allah menciptakan kita, maka Allah pasti akan bertanggung jawab dan kesejahteraan kita pasti sudah dijamin oleh Allah. Karena itu di masa pandemi seperti ini kita tidak usah merasa mengeluh terus, susah terus. Allah sudah pasti akan memberikan satu jalan keluar. Tetapi yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan ikhtiar ya, protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, jaga kerumunan dan sebagainya ya, jaga iman, jaga imun, jaga aman. Pakai masker. Tapi kalau ceramah, jangan ambil masker. Atau makan jangan pakai masker mbak, teman gak bisa melebu. Nah baik, punya mengenai bulan Rajab ini mulia sekali. Selain tadi membaca doa, kemudian apalagi punya yang mungkin sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah pada bulan Rajab. Perbanyak membaca istighfar. Jadi perbanyak membaca istighfar. Membaca istighfar. Baik. Kemudian perbanyak membaca tasbih. Membaca tasbih. Baca tasbih, zikir ya. Subhanallah biasa aja gitu punya. Ada lagi nih nanti kalau di Rajab nih ada. Kemudian yang ketiga ada puasa sunnah. Baik. Ada menghidupkan sunnah. Malam dan sebagainya. Itu amal-amal seperti itu. Amal-amal itu. Baik. Bu Nyai, ini kita sapa terlebih dahulu. Ada jamaah di rumah yang sudah mengirimkan videonya untuk bertanya kepada Bu Nyai ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu dari Waru, Sidoarjo, Bu Nyai. Saya mau tanya, apa fadilahnya puasa di bulan Rajab supaya kita lebih mantap untuk melaksanakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan yang kita bahas tadi Bu Nyai. Nah, jadi pemirsa di rumah, saya sampai lupa ini menyampaikannya Bu Nyai. Bagi Anda semuanya yang ingin berdiskusi atau ingin curhat langsung dengan Ibu Nyai Haja Uci Hidayati di sini, bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Baik. Tema kita hari ini adalah Rajab, bulan yang mulia. Nah itu tadi satu pertanyaan sudah masuk Bu Nyai dari Ibu Yayu di Sidoarjo. Apa fadilahnya puasa di bulan Rajab supaya kita lebih mantap untuk melaksanakannya? Monggo Bu Nyai. Iya, secara general, kalau orang berpuasa di hari-hari yang sudah biasa Senin, Kamis atau biasa ya. Dan kalau di bulan Rajab ini ada istimewanya. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjuk langsung itu tidak ada. Baik. Saya melihat yang menunjuk langsung itu guru saya. Saya tidak berani bilang sendiri. Artinya menunjuk langsung itu? Menunjuk langsung bahwa Rajab poso tanggal sakmen itu tidak ada. Tapi syahid, ada hadis syahid apa? Hadis-hadis yang menguatkan itu ada, menguatkan ke situ ada. Artinya berarti di Rajab itu ada puasa sunnah. Salah satu contohnya, dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak melihat ada amal yang lebih baik melebihi amal yang dilakukan di saat tanggal 1 sampai 10, sepertiga yang awal dari bulan-bulan mulia. Ini hadisnya sahih. Allah, Jadi berarti kan sekarang ini bulan Rajab ini mulia. Betul. Jadi orang yang puasa di bulan Rajab, utamanya yang tanggal 1 sampai 10, itu adalah ada hadisnya.
Apapun itu, tidak hanya puasa nggih Bu Nyai. Iya. Enggak, kalau ini kan yang puas amal-amal baik dan amal-amal yang baik, jadi termasuk semuanya di awal bulan ini. Bisa untuk dalilnya sholat itu, bisa untuk dalilnya puasa. Baik. Jadi itu ya. Ada juga sebuah hadis yang menyatakan al hadits au kama qol ya, di surga nanti ada telaga. Telaga ini akan bisa boleh orang minum, dan salah satu yang boleh minum adalah orang yang pernah berpuasa sunnah di bulan Rajab. Baik Bu Nyai. Jadi itu tadi jawaban dari Ibu Yayu ya, pertanyaan Ibu Yayu di Sidoarjo. Jadi ada hadis-hadis penunjang, sehingga bisa kita amalkan puasa di bulan Rajab. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Bu Nyai, kita simak bersama dari video yang sudah terkirim dari jamaah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ari Kuniati dari Majelis Taklim Rindu Al-Quran Jombang. Di sini saya mau tanya, bagaimana hukum sholat rogoib dan menghidupkan malam 27 Rajab? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ari di Jombang Bu Nyai. Nih beda lagi pertanyaannya Bu Nyai nggih. Memang Rajab ini Masya Allah nggih, banyak amalan-amalan, sehingga beliau bertanya bagaimana hukum sholat rogoib dan menghidupkan malam 27 Rajab nih. Sudah masuk 27-nya Bu Nyai. Iya, malam 27. Para pemirsa TVRI Jawa Timur, pertanyaan dari Bu Ari Jombang ya, Mbak Mala ini. Kalau hukum menghidupkan sholat rogoib, menghidupkan malam 27 Rajab, itu sangat bagus sekali. Baik. Kalau Bu Ari misalnya diberitahu ada sholat rogoib, monggo. Kalau yang tidak tahu sholat rogoib, berarti panjenengan yang lain-lain bisa menghidupkan pakai sholat-sholat sunnah seperti biasanya. Sholat sunat hajat, sholat sunat taubat. Yang setiap hari sudah dilakukan. Sholat itu untuk menghidupkan malam ini. Timbangannya ambil delok TV Mbak. Ambil mikir-mikir, wedi ono corona ya sholat itu. Sholat itu kita hidupkan malam. Karena malam itu adalah malam saat Rasulullah diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Maka itu sangat istimewa. Monggo, artinya mungkin sholatnya niat sholat sunnah aja, tidak nawa itu usoli sunatan rogoib mboten nggih punya nggih. Kalau memang Bu Ari ada yang memberitahu begitu, monggo. Baik. Kalau saya sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih dan sebagainya. Jadi yang penting malam itu, yang malam itu dihidupkan. Hidupkan aja malam dengan berzikir kepada Allah. Baik, Bu Nyai tadi disinggung amalan-amalan banyak sekali, nggih. Iya. Tetapi saya non sewu pernah dengar Bu Nyai bahwa bulan Rajab ini akan dilipat gandakan berapa kali lipat. Itu memang seperti itu Bu Nyai, nggih? Itu memang perlu kajian yang enak ya. Artinya kalau kita misalnya puasa itu kita mengamalkan sesuatu harus diberi iki lo pahala iki pahala iki. Ada orang yang begitu. Untuk motivasi ya Bu Nyai. Ada yang enggak aku gak ada ngono pokok jaren Kanjeng Nabi iki poso sunah aku wis nglakoni. Ada yang begitu. Ngoten nggih. Jadi dilipat gandakan tuh pastilah Allah melipat gandakan mulai dari 7 sampai 700 sampai tidak terkira. Masya Allah, dari dibukanya bulan yang mulia di bulan Rajab ini. Nah tetapi ngomong-ngomong dilipat gandakan itu punya entah berapapun wallahu a'lam. Apakah ada hanya yang puasa tanggal ini sama dengan pahalanya puasa 2 tahun, ada seperti begitu. Baik. Bisa dilihat di kitab Irsyadul Ibad, Durratun Nasihin. Baik, maksud saya ketika dilipat gandakan amal di bulan Rajab itu, apakah hanya kebaikannya saja punya? Bagaimana ketika seseorang berbuat maksiat atau berbuat dosa? Oh iya, kalau yang berbuat maksiat dosa itu otomatis ya. Berarti juga dilipat gandakan gitu punya Iya, Masya begitu. Allah. Kalau di bulan Ramadan kan begitu, berbuat maksiat juga dilipat gandakan. Tetapi Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau menurut Allah keadilan itu ya sudah, kalau melakukan maksiat ya sudah itu, ya sudah, sudah selesai itu. Iya.
Artinya sebaiknya memang jangan melakukan sesuatu perbuatan yang jelek di bulan yang sangat mulia atau waktu yang mulia. Karena itu sangat berbahaya sekali. Kalau yang baik saja dilipat gandakan bisa jadi wong ki wayahe wong istighfar kok ndablek. Itu kan aku tak duduk. Tapi kalau Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, kita jaga aja jangan sampai bermaksiat. Baik, jadi kita menggunakan kesempatan ini untuk beribadah berbuat baik, kepada menghindari Allah. Maksiat. Menghindari maksiat dan sebenarnya kan menghidupkan. Setiap kapanpun hindari maksiat. Iya. Tetapi di bulan yang seperti ini, ya istimewa. Mungkin karena gerbang menuju Ramadan itu nggih Bu Nyai. Bulan mulia ini. Iya. Baik, Bu Nyai. Ini kemudian tadi disebutkan ada pertemuan atau perintah langsung menerima ibadah sholat, ngaten Bu Nyai. Jadi saya jadi berpikir Bu Nyai dan saya sebelum Rasulullah menerima ibadah sholat itu terus apa ibadah yang dilakukan umat Islam itu Bu Nyai? Ya sudah ada seperti itu, ada sholat cuma tidak ditentukan. Tidak ditentukan seperti itu. Kan dari dulu sudah ada sholatnya itu ada. Baik. Turun syariat itu sejak Nabiullah Nuh alaihissalam dengan tahapan dan sebagainya. Jadi perintah sholat itu diturunkan ya ketika itu ditentukan 5 waktunya, 5 waktunya ini ditentukan. Ngaten nggih, luar biasa. Mungkin bisa disebutkan juga apa fadilah atau orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana punya? Iya, kalau meninggalkan sholat itu gak usah ngomong, kesel ngerasa. Kan as-sholatu aimaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang mendirikan salat dia sama dengan mendirikan agama. Baik. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat itu maka dia menghancurkan agama. Allah. Sudah percuma. Misalnya sama dengan melakukan wajib ya yang kan harus dilakukan wajibnya. Nyatan guys, maka itu pentingnya. Seperti orang puasa itu loh, bukan puasanya wajib, terawihnya sunnah. Tiba-tiba ini ada orang ndak puasa kok terawih. Ya kan sama dengan orang ndak pakai sepeda motor helman. Tapi apakah ndak mending timbang nggak belas punya? Ndak boleh, karena yang wajib harus didahulukan. Masya Allah, jadi harus puasa dulu baru salat tarawih gitu. Iya, yang sempurna begitu. Lah orang seperti orang pakai sarung kan wajib. Nah tiba-tiba kopiah itu kan sunnah aja, artinya bukan sunnah dari Rasul ya, anu ini. Lah ternyata orang tuh kok enggak pakai sarung tapi kopiahan. Katok pendek pakai gitu. Subhanallah, nggih. Punya seru sekali nggih perbincangan kita sore hari ini, Masya Allah. Nanti kita akan lanjut sejenak punya nggih. Kita jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita hari ini menarik sekali adalah Rajab, bulan yang mulia. Nah, bagi Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Saya ulangi 0315678216. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Nyai kita yang cantik sekali. Ibu Nyai Haja Uci Hidayati, Masya Allah. Baik, Bu Nyai tadi kita sudah bahas ada beberapa amalan yang sunnah atau baik untuk dilakukan dalam rangka menghidupkan bulan Rajab ini. Tadi salah satunya adalah doa di bulan awal mengawali bulan Rajab. Mungkin ada lagi bacaan-bacaan apa yang bisa kita lakukan, Bu Nyai? Yang kedua itu istighfar. Istighfar, baik. Istighfar apa saja? Istighfar apa saja, nggih? Tidak ada khusus, nggih? Utamanya kalau bisa istighfar Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh itu, boleh astaghfirullahalazim. Terenyuh saya punya suaranya, Masya Allah. Ini masih suara nomor 5 Mbak. Ngeten nggih. Nomor 1 saya disimpan. Masya Allah. Bisa aja, ini nggih. yang umum tetapi ada zikir ini. Saya diberitahu dari guru Mbak guru saya. Rabbil firli warhamni watub alayya, itu istighfar bulan Rajab. Itu juga masuk istighfar. Istighfarnya bulan Rajab khususnya yang ini. Oh, baik. Rabbil firli warhamni watub alayya. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Watub alayya, beri aku tobat. Bertobat. Itu dibaca 70 kali. Nah, ini 70 kali setelah asar atau maghrib sama setelah subuh. 70. Ba'da subuh dan ba'da maghrib 70. Masing-masing 70 kali. Tetapi saya ada catatan ini para pemirsa TVRI. Saya tambahi, kalau saya tambah itu untuk orang tua saya. Rabbil firli warhamni watub alayya wali walidayya, untuk kedua orang tua saya. Masya Allah, boleh. Jadi ketika kita berdoa jangan lepas mendoakan orang tua. Insya Allah begitu, ya. Baik, Bu Nyai, kita dengarkan dulu pertanyaan berikutnya dari jamaah di rumah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva dari Waru Sidoarjo. Saya mau menanyakan, misalnya kalau puasa sunnah, mau itu puasa sunnah Rajab ataupun puasa sunnah yang lainnya, kalau belum nyaur, punya hutang puasa Ramadan, kalau belum nyaur, apakah yang didahulukan itu nyaurnya dulu apa puasa sunnahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Neti dari Majelis Taklim Rindu Al-Quran Jombang. Apakah ada hadis tentang keutamaan tertentu pada bulan Rajab? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan langsung Bu Nyai. Yang pertama tadi dari Ibu Iva di Sidoarjo. Kebetulan beliau adalah kakak saya, Bu Nyai. Oh, karena idola teng Bu Nyai ini. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau puasa sunnah Rajab tapi belum mengkodok, belum nyaur Ramadan, boleh nggak Bu Nyai? Alhamdulillah. Mbak Iva, jarene ngene, ndang nyauro ngono. Ini memang ada tiga ya. Di satu sisi hutang itu harus segera disaur. Disaur itu dibayar. Baik. Wedi ono sing gak ero, sahur apa sahur manuk apa betul. Dibayar. Hutang harus segera dibayar karena kita tidak tahu umur. Satu. Insyaallah, Tetapi ada amal-amal sunnah yang ada di bulan tertentu yang kita ingin mendapatkan itu tepat di tanggalnya. Kan gitu ya. Jadi kita sekarang bingung, nyaur dhisik apa puasa sunnah dulu. Betul. Aku katanya tanggal 1 meneh aku. Lah ya apa aku katanya poso wajib durung katanya poso sunah durung nyaur. Nah, itu ada tiga pendapat, Mbak Iva, silakan mau yang mana. Kalau saya pilih nyaur dulu. Jadi waktu dulu kayak diutang Ramadan, Syawal sudah beres. Baik. Ini untuk yang lain juga ya. Kemudian kalau memang terpaksa belum nyaur, maka ada yang menyatakan nyaur hutang lebih dulu, lebih afdol.
Baik. Tetapi pendapat kedua ada yang menyatakan sunnah dulu karena itu tanggalnya. Setelah itu nyaur. Bisa di tanggal yang lain. Ya. Ada yang ketiga tapi ini sedikit yang berpendapat seperti ini. Saya tidak ikut ini. Apa keempat itu? Berarti punya. Bareng no ae mari. Jadi poso nyaur, poso sunnah. Dengan jadi Senin sekalian Senin. Masya Allah. Jadi Senin ingsun poso Senin, poso Rejab, mesisan nyauron lillahi ta'ala. Subhanallah. Borongan ya. Tapi saya memilih kalau memang enggak yang dua ini saja. Nyaur dulu atau yang sunnah dulu. Baik. Jangan dibarengkan. Kalau terpaksa bareng, kalau hari Senin itu saja bisa dibarengkan. Tapi saya punya, bukankah Allah itu maha tahu gitu ya punya. Jadi kita niat yang wajib aja, insya Allah bonusnya dapat yang sunnah. Tapi politik ini. Tapi saya tetap ingin yang itu. Wajib kita sendirikan, sunnah kita juga sendiri. Toh itu untuk kita sendiri. Baik. Terus pertanyaan yang kedua Bu Nyai. Tadi sudah dijawab ini dari Bu Neti Jombang ya. Betul. Hadis keutamaan tertentu pada bulan Rajab tadi sudah dibahas berkali-kali ya. Di antaranya memang hadis yang sahihnya tidak ada tapi yang saya belum baca gitu. Tapi itu yang menuju ke sana ada tadi sudah. Jadi lebih baik lakukan saja. Karena tidak haram kok puasa di bulan ini. Kita zikir, kita tasbih di bulan Rajab ini tidak ada larangan. Gitu. Jadi mumpung ini bulan istimewa, maka kita merujuk kepada hadis tadi. Aku tidak tahu ada amalan yang lebih baik dari amalan dari tanggal 1 sampai 10 sepertiga awal dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah, Bu Nyai, kita sampaikan kembali kepada jamaah di rumah bagi Anda yang ingin telepon interaktif bisa melalui di 03156782216. Baik, ada yang sudah tergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, monggo. Halo. Ya, Bapak, dengan siapa di mana? Monggo. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo, dengan Bapak siapa di mana? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendengar suara Bapak. Nggih, monggo disampaikan pertanyaannya, Pak. Halo. Ya, halo. Baik, suaranya tidak terputus-putus. Iya, tidak jelas kita dengar, nggih. Bu Nyai. Baik, bisa dilanjut tadi Bu Nyai yang disampaikan Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ditambah kalau saya wali-walidayya dan orang tua saya ya Allah. Baik. Ngaten nggih Bu Nyai nggih. Nah, kita simak dulu, ini ada video pertanyaan dari jamaah yang di rumah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fastabiqul khairat. Mugi ning mala kalian punya uji dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dewi Rosida dari Warung Dawa Pasuruan Badin Derek Tanglet Nyai. Bagaimana sikap kita dalam menjalani bulan Rajab tahun ini? Mengingat bulan Rajab pada tahun ini kita masih dalam masa pandemi. Sehingga kami, masyarakat umum dan masyarakat awam bisa tetap meraih berkah di bulan Rajab pada tahun ini dengan maksimal. Mugi Bu Nyai Uci bisa memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kami. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Santoso dari Majelis Taklim Al-Huda Kota Surabaya. Di sini saya mau bertanya, apa keutamaan puasa sunnah Rajab dibanding dengan puasa sunnah di bulan lainnya
seperti Sya'ban, Dzulqa'dah, Muharram ataupun 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan juga masuk ini. Bisa difahami sudah punya dari Ibu Rosida di Warung Dowo. Warung Dowo. Nggih, Pasuruan. Warungnya Dowo. Alhamdulillah. Nggih. Jadi pertanyaannya tadi punya bagaimana kita bisa memuliakan bulan Rajab ini dengan keadaan pandemi. Apakah ada tips-tips khusus punya monggo? Justru ini yang paling tepat sekali. Bu Rosida atau Bu Qasidah tadi? Rosida. Sangat tepat sekali. Di saat pandemi seperti ini kita masuk di bulan Rajab. Bulan harapan kita. Karena di bulan yang mulia ini kita akan banyak berdoa, kita akan banyak berzikir kepada Allah. Memohon mudah-mudahan pandemi kita ini oleh Allah diganti dengan rahmat. Amin, amin, amin. Jadi enak sudah, lakukan semua yang ada, berdoa yang banyak. Jadi doanya itu mulai masuk 1 Rajab sampai Ramadan ya. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang seterusnya itu boleh berdoa segala macam itu. Baik. Kemudian lakukan puasa. Tentu dengan memperhatikan bagaimana kita imun kita ini. Kan Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu, puasa kamu biar sehat. Nanti waktu berbukanya ya dengan makanan yang bergizi, yang membuat kita senang. Jadi kalau kita senang, imunnya itu bisa meningkat. Betul. Nah, di bulan Rajab jangan susah. Ya, mari kita lakukan. Mumpung ada Rajab. Kula pokoknya wonten Rajab ya Allah jenengan tulungi. Kula saged muliakan bulan Rajab, saya saged melaksanakan semua yang ada di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan ini barangkali akan diganti dengan rahmat coronanya itu. Gitu ya. Jadi artinya tidak ada halangan ya walaupun dalam keadaan pandemi. Tambah senang, tambah semangat, tepak gitu. Baik, punya pertanyaan yang kedua tadi Bapak Heru di Surabaya. Apa keutamaan puasa sunnah Rajab dibanding puasa Sya'ban, Dzulhijjah dan yang lain? Iya, itu kan tadi sudah ada di dalil yang pertama. Mungkin beliau tidak terlewat. bisa tidak tahu amal soleh yang melebihi pahalanya puasa di sepertiga awal bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah adalah yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun bulan Sya'ban itu kan memang Sya'ban itu persiapan mau Ramadan. Untuk barangkali yang punya hutang bisa nyaur, untuk latihan masuk bulan Ramadan itu sudah di situ Pak Heru Santoso. Insya Allah sudah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah 10 hari sepertiga pertama di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Baik, Bunya, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya nanti Bunya. Ditahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah hari ini kita masih di Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan tema spesial kita Rajab bulan yang mulia yang sudah dibahas tadi ya oleh Ibu Nyai Haja Uci Hidayati dari Pasuruan gitu Nyai, Masya Allah. Nah, saya mengajak kembali juga pemirsa Anda semuanya jemaah yang di rumah untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Bu Nyai tadi disebutkan yang kedua doa-doa yang bisa kita baca adalah istighfar, Bu Nyai. Ada istighfar Rajab, Sayyidul Istighfar nggih Bu Nyai. Kalau istighfar Rajab beda lagi Bu Nyai. Rabbighfirli tadi. Oh, Rabbighfirli itu namanya. Warhamni wa tub alayya. Itu istighfar Rajab nggih. Ditambah walidayya. Kalau saya itu 70 kali setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ada yang perlu dibaca yang lain Bu Nyai? Iya, tasbih itu. Tasbih Rajab terkenal. Baik. Kalau orang tanya dalilnya kan
kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu maknanya tasbih. Ada 2 kalimat yang di lisan terasa ringan, di timbangan nanti berat, kemudian keduanya disukai oleh Allah. Masya Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Di Quran juga banyak perintah untuk tasbih. Nah, ini untuk di bulan Rajab ini perbanyak tasbih, terserah. Tapi yang umum orang baca ini tanggal 1 sampai 10. Nah, Bunya kita tahan dulu ya. Kapan-kapannya ini karena sudah ada yang masuk jamaah ini Bunya. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa di mana? Iya. Lagi-lagi suaranya tidak tampak jelas di sini, Assalamualaikum. Baik, sayang sekali ya. Sudah tersambung tapi terputus Bunya. Namun masih ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui video Bunya. Kita simak dulu bersama. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan, apa ada hadisnya yang sahih puasa dalam bulan Rajab? Karena saya pernah dengar nggak ada puasa khusus bulan Rajab. Tapi kalau kita puasa di bulan Rajab itu pahalanya dilipat ganda. Saya tanyakan yaitu apa ada hadis khusus yang menerangkan bahwa ada puasa bulan Rajab. Yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idelizar dari Majelis Taklim Al-Hikmah mau bertanya. Salah satu amalan dari bulan Rajab itu adalah kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, pahala kita saat berpuasa di bulan Rajab itu kita mendapatkan pahala yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi lagi-lagi yang ditanyakan adalah pahalanya Bunya Karena memang kita ini rata-rata apa? Untuk menjalankan suatu ibadah itu butuh motivasi itu Bunya diiming-imingi dulu. Dan juga dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalilnya. Jadi Ibu Aisyah di Surabaya itu apakah ada dalil yang sahih? Sebenarnya kita sudah 3 kali ya menjawab betul. Ya. Jadi Bu Aisyah seperti tadi, dalilnya itu kita merujuk kepada hadis sahih yang menyatakan saya tidak melihat, kata Rasulullah, amalan yang lebih baik pahalanya dari puasa. Dari amal solih yang dilakukan di sepertiga awal bulan-bulan yang mulia. Rajab ini termasuk mulia, Muharram mulia, kemudian Dzulqa'dah mulia, dan satu lagi Dzulhijjah juga mulia. Gitu. Yang kedua itu tadi ya amal tadi itu ya sudah dilipat gandakan pahalanya. Mari kita lakukan. Paling tidak kalau kita melakukan puasa. Misalnya, puasa gak ono dalile. Nah, sekarang kita balik aja. Ada ndak yang melarang untuk puasa? Kan tidak ada. Kalau tidak melarang untuk berpuasa berarti ya ndak apa-apa. Yang penting tidak puasa berturut-turut apalagi seperti itu. Apalagi seperti diterangkan tadi 1 sampai sepertiga awal itu baik sekali kata Rasulullah. Baik. Dan tidak diharamkan. Kecuali kalau kita puasa tiba aku cak akeh ganjarane poso-poso kabeh wong mangan aku tok poso. Riyo kan haram. Atau ya mutasyrik. Di alim kan ente-ente iku punya. Keliru. Baik, bisa dilanjutkan tadi untuk tasbihnya bagaimana? Tasbih di bulan Rajab, Subhanallahil Hayyil Qayyum. Itu dibaca 100 kali setiap hari, tanggal 1 sampai 10. Tanggal 1 sampai 10. Kemudian yang kedua tanggal 11 sampai 20. Subhanallahil Ahadis Samad. Baik. 100 lagi. 100 lagi. 100 setiap hari ya. Kemudian tanggal 21 sampai selesai bulan Rajab itu Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Baik, untuk penjelasannya. Pasti orang kan bertanya,
iku yo apa sih kok ada 100 oleh tekan di dalil kan gitu ya. Ditahan dulu dalilnya. Iya, tahan meneh ya. Iya, Masya Allah, monggo ada pertanyaan berikutnya dari video yang sudah terkirim dari jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, di dalam bulan Rajab ada beberapa amalan yang dianjurkan. Dari beberapa amalan tersebut, amalan yang manakah yang paling utama untuk dilakukan di bulan Rajab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Sulistiowati dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Yang ingin saya tanyakan, di antara beberapa bulan, ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah bulan Rajab. Kira-kira amalan apakah yang sebaiknya kita lakukan di bulan Rajab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Konita dan Ibu Eti tadi punya. Jadi amalan apa saja yang disunahkan di bulan Rajab sudah kita jawab tadi punya. Berkali-kali. Cuman dia mungkin yang diinginkan adalah yang paling istimewa di antara amalan-amalan itu. Kalau saya memandang semua istimewa, utamanya sholat kita ya, sholat yang fardu ini. Baik. Karena ini bulan ulang tahunnya sholat, maka sholat fardu kita perbaiki. Qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat-sholat yang hebat-hebat itu kita laksanakan dengan baik. Kalau bisa dengan khusyuk. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, meskipun kita hanya niru 55%, 10%. Artinya kita ada usaha ke situ. Baik. Kemudian zikirnya juga, tasbih, istighfar itu kan memang betul-betul Masya Allah. Jadi ada di tanggal 1 sampai 10 tadi, Subhanallahil Hayyil Qayyum, kemudian yang kedua, 10 hari kedua Subhanallahil Ahadis Somad, baik. Dan 10 yang ketiga Subhanallahir Rauf. Mengapa pakai 100? Itu ini 100 kali punya 100 kali, masing-masing 100 kali. Setiap hari ya. Setiap hari, baik. Nah itu kalau sahabat Abu Hurairah kan menyimpulkan tali. Jadi seperti tasbih. Ditanya, "Kamu apa? Kok pakai begitu?" "Iya, saya karena takut ini Rasulullah, saya jangan sampai kurang dari 1000 saya membacanya, karena itu saya pakai tasbih." Nah itu kita pakai ukuran itu, jangan sampai satu hari itu terus kita moro-moro enggak baca sama 100 kali. Enggak baca sama sekali atau bacanya cuma 3. Jadi 100 itu ukuran, mau 1000 boleh, mau berapapun boleh. Lebih dari 100 boleh. Boleh saja kan. Baik, kan enggak kelebihan kuota kan. Iya. Nah, punya Masya Allah, terima kasih. Ilmunya banyak sekali ini hari ini. Namun kita dibatasi waktu punya Maka monggo bisa disimpulkan benang merahnya dari pembahasan kita sore hari ini. Silakan. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu karena ini gerbang dari Ramadan. Karena itu perbanyaklah doa, utamanya di masa-masa seperti sekarang. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan semampunya, sekuatnya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah tadi. Baik, bisa ditutup dengan doa punya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah barokah di bulan Rajab, barokah bulan Sya'ban. Kita disampaikan ke bulan Ramadan. Jadikan orang yang salihah, manfaat fid dunya wal akhirah. Kemudian kalau kita diakhiri, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga pandemi ini diganti oleh Allah dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diterima Allah. Terima kasih banyak ilmunya Bu Nyai, matur nuwun. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali di kesempatan yang lain. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita di Assalam Ayasinau Agama Islam sore hari ini. Selamat beribadah di bulan Rajab. Saya Mala, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama
Dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu, perintah